Kromatografi gas merupakan teknik analis yang sering digunakan di bidang industri, lingkungan, kimia, farmasi, klinik, dan sebagainya. Kromatografi gas ini digunakan untuk menentukan komposisi, campuran zat kimia atau sampel. Kromatografi gas ini menggunakan beragam gas dalam operasinya bergantung pada jenis detektor dan penganalisis tertentu. Kromatografi gas ini melibatkan sampel yang terlalu dalam fase gerak yang didorong melewati fase diam dengan berbagai cara. Kromatografi gas terdiri dari fase gerak, merupakan gas, dan fase diam berupa padat. Pembagian kromatografi. Kromatografi gas cair atau KGC suatu teknik pemisahan yang paling penting untuk penelitian kimia modern. Kromatografi gas padat atau KGP digunakan fase diam padatan, kadang-kadang polimerik. Baik, selanjutnya ada komponen alat kromatografi. Komponen utama dalam kromatografi gas terdiri atas kontrol dan penyedia gas pembawa, ruang suntik sampel, kolom yang diletakkan dalam oven yang dikontrol secara termostatik, deteksi dan pencatat, serta komputer yang dilengkapi dengan perangkat pengolahan data. Adapun komponen alat kromatografi yaitu ada fase gerak. Fase gerak kromatografi juga disebut dengan gas pembawa. Gas pembawa ini bertujuan untuk membawa solut ke kolom. Karenanya, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Adapun persyaratan ideal gas pembawa yaitu gas pembawa harus bersifat iners, murni, murah, dan mudah diperoleh. Pemilihan gas pembawa sangat tergantung pada jenis detektor yang digunakan. Lalu, sistem pendukung gas pembawa harus menyediakan molecular sievers sebagai bahan yang untuk menghilangkan air dan impurities yang lainnya. 2. Ruang suntik sampel. Fungsi ruang suntik sampel adalah untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Lubang injeksi didesain untuk memasukkan sampel secara cepat dan efisien. Pada dasarnya ada 4 jenis injektor pada kromatografi gas, yaitu injeksi langsung, injeksi pecah, injeksi tanpa pemecah, injeksi langsung ke kolom. Kolom pada KG merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena terdapat fase diam. Dalam kromatografi gas terdapat 2 jenis, yaitu kolom kemas dan kolom kapiler. Keempat adalah detektor. Detektor adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah senyawa gas pembawa dan komponen lain yang ada di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Dengan kata lain, mengubah sinyal molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Nah, di dalam detektor ada 3 detektor, yaitu detektor selektif, detektor non-selektif, dan detektor spesifik. Detektor selektif adalah detektor yang akan memberi respon pada kisaran senyawa yang memiliki sifat kimia atau fisika yang sama. Nah, yang non-selektif adalah memberi respon pada semua senyawa kecuali senyawa gas pembawa. Nah, detektor spesifik adalah detektor yang akan memberi respon pada satu senyawa saja. Nah, yang kelima adalah komputer. Komputer adalah perangkat lunak untuk digitalisasi sinyal detektor. Nah, komputer bisa disebut sebagai recorder yang nanti akan menampilkan diagram kromatogram. Nah, fungsi dari komputer ini adalah 1. Memfasilitasi setting parameter instrumen seperti fase gas, suhu oven, dan pemrograman suhu serta penyuntikan sampel secara otomatis. Yang kedua, menampilkan kromatogram, grafik warna, merekam data kalibrasi, serta perhitungan-perhitungan dengan statistik, menyimpan data parameter analisis untuk analisis senyawa. Cara kerja kromatografi gas. Pada umum, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi khusus antara solut dengan fase diam. Pemisahan pada kromatografi gas didasarkan pada titik didih
suatu senyawa dikurangi dengan semua interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Dasar kerja adhesi, fase gerak gas, helium, nitrogen, dan lain-lain. Fase diamnya padatan, silika, alumina, grafit, dan bahan polimer berpori. Cara kerja dari kromatografi gas adalah gas pembawa lewat melalui satu sisi detektor, kemudian memasuki kolom. Di dekat kolom ada suatu alat di mana sampel-sampel bisa dimasukkan ke dalam gas pembawa atau tempat injeksi. Sampel-sampel tersebut dapat berupa gas atau cairan yang volatil atau mudah menguap. Lubang injeksi dipanaskan agar sampel teruap dengan cepat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kegunaan kromatografik gas. Yang pertama yaitu digunakan untuk menentukan komposisi campuran zat kimia atau sampel. Kromatografik gas menggunakan beragam gas dalam operasinya, bergantung pada jenis detektor dan penganalisis tertentu. Yang kedua yaitu pengujian kemurnian senyawa tertentu. Yang ketiga, untuk menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu campuran. Yang keempat, digunakan dalam proses pembentukan senyawa pH atau polyalmotid hidrokarbon pada sampel lingkungan seperti air dan sedimen. Yang kelima, digunakan dalam proses pembentukan kandungan minyak bumi. Terima kasih.